Ibunya rajin ngaji, anaknya rajin maksiat. Bagaimana ceritanya ini Bapak Ibu? Anak rajin maksiat. Kenapa? Remaja ini Bapak Ibu sangat rentan terhadap perzinahan. Khusus kepada ibu-ibu yang punya anak perempuan, jaga baik-baik. Jangan jadikan anak ibu yang perempuan ini lebih murah daripada ayam. Ayam Bapak Ibu, apa ya? Beli dulu pan, disembelih dulu baru bisa lihat pahanya, pan dicabut itu bulu-bulunya. Ini mah anak ibu sudah remaja, wah free to see. Silahkan take look at me, kata dia sendiri. Lihat ini saya, lihat ini saya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita, sehingga dengan limpahan karunia tersebut kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Baqarah ayat 270. Alhamdulillah ya. Hari ini alhamdulillah cuacanya tidak begitu panas ya, tidak juga mendung. Panas ada aja yang ngeluh ya. Panas kepanasan, dingin ada yang ngeluh kedinginan. Itulah kalau kita hidup di dunia Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau di akhirat mah nggak ada yang ngeluh panas teing misal, nggak ada. Dingin banget nggak ada Bapak Ibu. Kecuali orang-orang yang berada di sebelah kiri. Panas, bener ada panas, neraka. Orang-orang yang ada di neraka panas sekali. Kalau di surga, Bapak Ibu, nggak ada di antara kita nanti yang pakai kipas angin. Aduh, panas-panas, misal panas teing, misal nggak ada. Ya, segala apa aja yang kita inginkan, insya Allah semuanya ada di surga. Caranya adalah untuk mendapatkan surga tersebut, salah satu caranya adalah dengan kita membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya, kalau sudah khatam Al-Quran ini, kita lanjut dengan membaca hadis supaya lengkap apa yang kita pelajari. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah siap 270, kita mulai saja. Karena sekarang asar ini pendek ya, kita ngajinya asar sebentar nanti. Nanti ngajinya nggak nyampe 30 menit. Kita baca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, saya terlebih dahulu lalu kemudian nanti diikuti oleh ibu-ibu semua. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu. Ya'lamu kita baca pendek. Baik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Oke. Jadi apapun yang kita infakkan, Bapak Ibu, yang kita sedekahkan, Allah mah sudah tahu.
Apa yang kita nazarkan Allah sudah tahu. Tapi nazarnya nazar yang benar, ya, nazarnya nazar yang benar. Kalau anak saya lulus nanti di Akmil misal, saya akan bernazar untuk mengadakan dangdutan 10 hari. Boleh nggak ada nazar seperti itu? Nggak boleh ya Pak Ibu ya, nggak ada. Nanti kalau suami lulus kerja ini dengan gaji 50 juta sebulan, saya akan ngumpulin orang untuk ngegosip, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Kalau misalkan nazar begini, boleh nggak Bapak Ibu? Nanti kalau suami saya lulus, berhasil, saya akan undang orang-orang untuk makan-makan, boleh nggak? Boleh. Nah, sebulan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nggak apa-apa sebulan kalau mampu. Ya. Atau bentuknya ibadah Bapak Ibu. Nanti kalau anak saya lulus, suami saya berhasil, saya akan bernazar untuk berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu melanggar, ya, melanggar syariat. Itu juga puasa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya puasa wisol. Puasa wisol itu Bapak Ibu, puasa 2 hari atau lebih berturut-turut tanpa berbuka. Jadi kalau ada orang sekarang, kelompok sekarang yang mempunyai amalan puasa 1 hari atau 2 hari tanpa berbuka, berarti itu kelompok yang sesat, salah itu ya. Nah, puasa wisol tidak boleh Bapak Ibu, kecuali Rasulullah boleh. Puasa wisol namanya. Ini kita lanjut ya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Mangga. Tangan kanan. Kalau ya-nya, kalau mau berhenti berarti tidak dibaca. Fa ni'mahi. Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Alhamdulillah. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ibu kalau sedekah mau ditampakkan nggak apa-apa, itu baik kata Allah, nggak apa-apa ya. Begitu juga kalau misalkan ibu mau sedekah tapi sembunyi-sembunyi, itu jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab kalau misalkan kita sedekah supaya ingin dilihat orang, nah ini jadi berbahaya nantinya. Memang kalau misalkan kita sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu kan? Jadi tidak ada dalam hati kita ini rasa ria, betul. Kalau dikumpulkan, mungkin banyak orang yang bisa menjaga hatinya. Mungkin juga banyak orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Kalau misalkan penilaian kita, ada pemilihan nih sebentar lagi kan ya, nah kita pasti itu diberikan sembako atau yang lain. Alhamdulillah kalau niatnya bisa dijaga. Ini kita dikasih misalnya beras 5 kilo, udah dipoto lah di depan pintu misalnya ya, dari bapak ini, misal. Tapi kalau itu niatnya baik, lurus, alhamdulillah Bapak Ibu, itu bisa jadi contoh buat yang lain. Maka barang siapa yang memulai kebaikan tersebut,
dan diikuti oleh orang lain nantinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Contoh, saya suruh ibu nanti malam ya, ibu baca Quran. Saya juga nanti malam baca Quran. Ibu lihat saya baca Quran. Lalu kemudian ibu-ibu mengikuti saya baca Quran. Nah, pahala ibu-ibu semua ini, saya alhamdulillah dapat pahalanya. Tanpa mengurangi pahala ibu juga. Jadi ibu misalkan sedekah, ayo kita patungan. Ada misalkan Bu Haji lagi sakit. Ya, ibu patungan. Yang ngajak pertama kali ini, dia mendapatkan pahala ibu yang patungan-patungan itu. Jadi makanya siapa yang memulai urusan yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau orang mengikuti dia, sebaliknya Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang yang memulai sesuatu yang buruk dan diikuti oleh orang lain, maka dosanya dia juga dapat orang yang tadi yang mengajak yang pertama kali ini. Nah, terus pokoknya mah jangan sampai hati kita ini Bapak Ibu riya. Kalau sedekah alhamdulillah. Jangan sampai juga orang sedekah 2.000, hanya 2.000. Ini dong 5.000. Nah, itu yang bilang 5.000 ini hilang pahalanya Bapak Ibu. Kita lanjut. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Oke, jadi ini maksudnya Bapak Ibu ya. Ibu misalkan ngajak orang untuk sholat, dia nggak mau sholat. Ibu ngajak orang buat berpuasa, dia nggak mau berpuasa. Jadi ibu nggak usah marah. Oke, kewajiban kita hanya menyampaikan. Yang memberikan petunjuk itu kita atau Allah. Allah yang memberi petunjuk Bapak Ibu. Jadi kewajiban kita hanya sampaikan saja. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bisa memberi petunjuk Bapak Ibu, nggak bisa memberikan hidayah. Yang memberi hidayah itu adalah Allah. Jadi kewajiban Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu yang turun kepada beliau, lalu kemudian beliau sampaikan. Nah, jadi orang terima atau tidak terima, tugas kita adalah sampaikan saja. Tugas kita adalah mengajak. Ayo ngaji hari Kamis di mana? Di Nurul Usman jam 1. Ngajinya ngaji ini. Ya udah Ibu, tugasnya menyampaikan saja. Ada orang yang nggak mau ngaji, biarkan. Bisa jadi belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan hidayah Bapak Ibu. Kalau misalkan kita berinfak, ibu sedekah itu untuk ibu sendiri. Kita bersedekah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Ibu misalkan sedekah 1 triliun, nggak ada pengaruhnya bagi Allah Bapak Ibu. Itu untuk ibu sendiri. Ibu melakukan kemaksiatan, itu untuk ibu sendiri.
Makanya nanti di akhirat kita akan lihat perbuatan kita nanti di akhirat. Walaupun sedikit, walaupun banyak, baik itu keburukan ataupun kebaikan akan ditampakkan nanti di akhirat dan dilihat oleh semua makhluk Bapak Ibu. Makanya nanti kan ada orang, ada ustadz Bapak Ibu yang suka mengajak kebaikan, tapi dia dilemparkan ke neraka, terus isi perutnya itu keluar. Apa kata orang-orang penduduk neraka? Loh, bukankah Bapak dulu ngajak kami untuk melakukan kebaikan? Kenapa Bapak masuk neraka? Katanya. Akhirnya Pak Ustadz ini berkata, iya betul, saya menyuruh melakukan kebaikan, tapi saya nggak ngelakuin, katanya. Saya melarang untuk melakukan keburukan, tapi saya lakukan, katanya. Akhirnya dia dilempar, keluar isi-isi ususnya itu pada keluar Bapak Ibu. Lalu kemudian dia muter-muter, saking ini pusingnya dia muter terus Bapak Ibu, sambil membawa ususnya ini keluar. Itu ganjaran bagi orang yang menyuruh untuk berbuat kebaikan tapi dia tidak lakukan. Melarang orang melakukan kemaksiatan tapi dilakukan. Contoh, ayo kita ngaji di Nurul Usman nih misalnya. Tapi yang ngajak lima nggak ngaji Bapak Ibu. Nah, nggak boleh ini atau nggak boleh ngezolimi saudara. Tapi yang ngomong itu menzolimi saudaranya. Nah, jadi nggak boleh Bapak Ibu ya. Orang yang biasa, orang yang suka menzolimi saudaranya Bapak Ibu, pahala-pahalanya nanti di akhirat diambil oleh orang yang dizolimi. Jadi hati-hati saja. Jadi belum tentu kalau sekarang kehidupan kita mungkin orang melihatnya sederhana atau apanya karunya lagi Bapak Ibu ya, tapi nanti di akhiratnya belum tentu. Bisa jadi dia ini tingkatnya lebih tinggi daripada kita, lebih tinggi tingkatnya daripada ustadz dan yang lainnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. La yastati'una darban fil ardh. La yastati'una darban fil ardh. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. Si-nya panjang, ada ya sukun. Bisimahum, enggak? Bisimahum. La yas'alunan nasa ilhafa. La yas'alunan nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili
Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak menginfakkan hartanya, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan kita. Dan orang-orang yang demikian itu Bapak Ibu, dia tidak akan takut kehabisan harta. Dia tidak akan cemas kalau nanti dipecat oleh atasannya. Jadi orang yang bersedekah, saya tanya ya Bapak Ibu ya, orang bersedekah hakikatnya hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau zohirnya, kalau orang bersedekah hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Zohirnya Bapak Ibu ya, uang saya 10.000, saya sedekahkan 1.000, pasti berkurang. Tapi itu sebenarnya hakikatnya adalah harta saya atau uang saya bertambah. Karena itu kita tidak melihatnya Bapak Ibu, makanya semangat kita untuk berinfak, semangat kita untuk bersedekah jadi loyo. Sebab apa? Sebab tidak kelihatan. Tapi kalau dia kelihatan, orang-orang akan berlomba-lomba untuk bersedekah. Contohnya Bapak Ibu, Allah dan Rasulnya mengatakan, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Uang 20 triliun atau 1.000 triliun atau dunia dan seisinya? Pasti dunia dan seisinya. Karena itu tidak kelihatan, jadi kita nggak bisa Bapak Ibu, nggak begitu semangat ya. Itulah pentingnya iman. Tapi kalau ada seorang ustadz atau pejabat, misalkan Bapak Ibu yang duitnya banyak, dia katakan barang siapa yang sholat subuh hari ini berjamaah, nanti satu orangnya akan diberikan 5 juta. Kira-kira banyak tidak yang sholat berjamaah? Banyak. Kenapa banyak? Karena kelihatan Bapak Ibu, duit 5 juta. Siapa yang nggak suka uang 5 juta Bapak Ibu? Saya juga suka Bapak Ibu ya, uang 5 juta udah lumayan banyak. Dan pasti juga nanti pejabatnya katakan yang terlambat tidak dapat uang. Maka orang-orang akan berbondong-bondong, misalnya jam 4:20 subuh ya. Jadi orang-orang itu akan datang 3:30. 3:30 itu masjid sudah penuh. Kenapa? Karena uang 5 juta sudah ada di depan mata. Dunia dan seisinya nggak kelihatan. Jadi orang-orang yang imannya lemah Bapak Ibu, dia akan nggak kelihatan, jadi lemah terus dianya, tidak ada semangatnya untuk sholat berjamaah. Apalagi anak-anak muda kita nih Bapak Ibu ya, kadang saya lihat di masjid Bapak Ibu kadang kayak nggak ada anak muda. Anak mudanya pasti 1 orang, ya pasti 2 orang anak mudanya. Bagaimana ya Indonesia bisa berkah Bapak Ibu, sedangkan anak-anak mudanya tidak mau sholat subuh berjamaah. Jangankan sholat subuh Bapak Ibu,
Sholat zuhur saja banyak yang tidak sholat, ya, sholat asar apalagi, sholat maghrib, sholat isya. Jadi kalau ada anak-anak ibu yang sudah balik, lalu kemudian dia tidak sholat, maka ibu, bapak juga akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ada di sini anak-anak kita yang tidak sholat, hati-hati ya bapak ibu ya. Apa kata si anak ini nanti di akhirat ketika dia diadili oleh Allah? Benar kamu tidak sholat? Benar. Kenapa? Orang tuaku nggak pernah memerintahkanku untuk sholat. Orang tuaku nggak pernah ngajak aku untuk sholat, katanya. Akhirnya orang tuanya sebentar lagi masuk surga, nggak jadi bapak ibu. Orang tuanya ini diadili, akhirnya dia masuk neraka juga sama anaknya. Jadi yang kedua, ini yang sangat krusial bapak ibu ya, yang sangat sensitif. Ibu-ibu yang anaknya perempuan yang tidak pakai kerudung, nanti di akhirat ibu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi setiap hari anak-anak ibu terutama yang perempuan yang tidak pakai kerudung, yang celananya di atas lutut atau di betis, tetap bapak ibu ya. Jadi ini pahala-pahala kita yang ngaji segini sudah 1 jam, nggak ada apa-apanya nanti bapak ibu, habis, nggak ada gunanya. Nah, makanya punya anak perempuan itu berat bapak ibu. 2 anak perempuan sangat berat. Tapi kalau kita mampu mendidik anak yang 2 ini sampai dia menikah, maka kata Rasulullah kita masuk surga. Berat. Tapi anak perempuan itu berat bapak ibu. Lebih-lebih di zaman sekarang. Zaman sekarang bapak ibu ya, aduh masya Allah, orang tua tuh banyak yang ditipu oleh anaknya sendiri. Kerja kelompok, oh di mana? Di rumah ini, oh silahkan. Padahal ketemuan itu teh bapak ibu. Jadi ibu tuh sekarang harus lebih ketat ke anak perempuan, terutama anak perempuan bapak ibu. Karena berat sekali. Banyak ngelesnya. Ibunya rajin ngaji, anaknya rajin maksiat. Bagaimana ceritanya nih bapak ibu? Anak rajin maksiat. Kenapa? Remaja ini bapak ibu sangat rentan terhadap perzinahan. Ibu juga ingat-ingat deh dulu ya waktu lagi muda. Rentan sekali terhadap perzinahan. Karena ibu sudah pengalaman, bapak-bapak sudah pengalaman, kenapa anak dibiarkan? Harusnya diputus, sudah cukup saya saja. Cuman ibu nggak usah berbangga-bangga. Berbangga-bangga apa? Berbangga-bangga kepada dulu waktu mudanya. Waktu muda dulu. Bangga sekali menceritakan kemaksiatannya. Gak boleh bapak ibu. Gak boleh ya, karena Allah tutup aib kita. Gak usah diceritakan-ceritakan. Sekali lagi ya saya sampaikan. Khusus kepada ibu-ibu yang punya anak perempuan, jaga baik-baik. Jangan jadikan anak ibu yang perempuan ini lebih murah daripada ayam. Ayam bapak ibu, apa ya? Beli dulu pan, disembelih dulu baru bisa lihat pahanya, pan dicabut itu bulu-bulunya. Ini mah anak ibu sudah remaja, wah free to see. Silahkan take look at me, kata dia sendiri. Lihat ini saya, lihat ini saya. Ibu dapat paha, dapat dosa. Bapaknya dapat dosa, bapaknya 2 kali lipat. Kenapa? Dia pemimpin rumah tangga. Sekali lagi, apalagi yang belum nikah, terus keluar, berboncengan. Tapi anehnya, banyak sekarang orang tua yang senang sekali ketika anaknya berboncengan dengan pacarnya. Jangan ibu sia-sia, ini pahala ngajinya ini buat apa tuh? Kita mah asik-asik ngaji, sedangkan anak asik-asik maksiat. Dan itu katanya apa? Zaman modern. Itu namanya apa? Gaul. Sebab kalau nggak pegangan tangan sekarang mah, bukan begitu Bapak Ibu. Makanya nanti lihat di akhirat Bapak Ibu, gimana siksanya nanti di akhirat teh. Jadi susah negara kita jadi berkah. Daerah kita ini di Cibiru jadi berkah. Kalau anak-anak mudanya dibiarkan begitu saja. Ibu sendiri yang punya kekuatan, maka ibu harus berikan sanksi kepada anak tersebut.
Nah itulah Bu, hati-hati sekarang, zaman sekarang itu zaman fitnah, zaman kalau kemaksiatan dianggap biasa. Kemaksiatan dianggap biasa. Satu rumah dianggap biasa, Bapak Ibu. Jangan, dosanya itu besar. Jangan Bapak Ibu ya. Kenapa kita menganggap itu biasa? Karena hati kita sudah terbiasa melakukan kemaksiatan. Akhirnya hati kita ini ditulis bintik-bintik hitam. Sehingga kalau ada orang yang menasehati, udahlah masing-masing aja, nggak usah nasihatin saya, jangan sok-sok alim. Nah, itu ciri orang yang hatinya berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu Bapak Ibu, yang bercampur antara kemaksiatan dan kebaikan. Itu ya. Yang tadi maksudnya anaknya keluar bawa cowok atau bawa cowok ke rumah, orang tuanya biasa-biasa saja. Itu berarti kita sebagai orang tua hatinya berpenyakit. Bukan badan kita ini saja yang berpenyakit Bapak Ibu, hati juga berpenyakit. Bagaimana cara kita mengobatinya? Ya ini sebenarnya baca Quran ini Bapak Ibu obat hati. Tapi kenapa banyak di antara kita ini nggak nerap? Kita sudah baca Quran 1 halaman, nanti pulang dari sini tidak membekas. Kenapa tidak membekas? Silahkan kita pikirkan ya ke diri sendiri saja. Dan saran saya juga terakhir Bapak Ibu ya, ini berat sekali untuk disampaikan oleh para dai. Tapi saya mah hanya menyampaikan. Selebih nama gimana ibu-ibu saja ya. Gimana ibu-ibu nanti kalau anak ibu sudah kalau mau nikah, saran saya ini mah saran dan itu jauh lebih baik. Undang aja anak-anak yang marawis itu. Undang anak-anak marawis di pernikahan itu. Jangan undang orang-orang yang roknya di atas lutut. Jangan. Bagaimana pernikahan itu akan berkah Bapak Ibu? Jangan. Tapi anehnya memang kejadian seperti itu. Apa? Kebiasaan, kultur kita, budaya kita. Nah budaya inilah harus diputuskan oleh generasi muda kita. Itu harusnya Bapak Ibu. Itu belum sah Bapak Ibu ya. Belum sah. Sebelum adanya saya terima nikahnya ini binti ini, silakan sebelum ijab kabul, yang tunangan tidak boleh berpegangan, tidak boleh satu rumah, masih tunangan Bapak Ibu ya, belum sah. Itu mah baru mengikat saja supaya tidak dipinang oleh orang lain. Itu tujuannya Bapak Ibu pinang. Makanya tidak boleh orang yang sudah dipinang lalu kemudian ada yang meminangnya lagi, nggak boleh. Nggak boleh karena ini sudah istilahnya sudah di bahasa tanda kutip ya udah di booking ini mah gitu. Nggak boleh ke tempat lain gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, kalau ada itu kan kalau izin seperti ini, oh ini mah udah tunangan, katanya sampai gede iya. Kenapa kira-kira? Pertama mungkin ya guru-guru kita jarang menjelaskan hal demikian, sehingga orang masyarakat ngiranya kalau sudah tunangan jadi bebas. Jangan Bapak Ibu, maksiat itu termasuk hal yang mau dihalalkan itu dimulainya dengan kemaksiatan Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi ke anak-anak ibu yang perempuan baik yang laki-laki tunangan nih misalkan, ya seharusnya Bapak Ibu di sini yang tunangan yang sebulan lagi misalkan ijab kabul atau yang 2 pekan lagi ijab kabul, ada nggak selama yang 2 pekan itu pengajian? Harusnya 2 minggu itu Bapak Ibu laki-laki dan perempuan dihadapkan ke ustadz supaya dijelaskan hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Jadi sebelum menikah itu anak-anak ini harus dijelaskan dulu, bukan keluyuran di luar pegang-pegangan tangan, bukan ya Bapak Ibu. Nanti anak ibu, oke guru-guru kita nanti 2 minggu dia hadir terus pengajian, bukan pegang-pegangan tangan di luar, ke pantai bareng, nginap ya di hotel bareng. Itu mah kemaksiatan atau Bapak Ibu ya. Ya mangga silakan kalau ada pertanyaan.
Boleh, boleh Mama. Baik, bagaimana hukumnya seorang anak benci kepada orang tuanya karena orang tuanya menikah lagi? Lalu kemudian si anak ini dia benci banget ke orang tuanya. Yang pertama, anak inilah yang berdosa. Sebab apa? Orang tua punya hak. Lalu kemudian janda mah punya hak atas dirinya. Misalkan orang tuanya tidak mengizinkan, boleh janda, bapak ibu janda, orang tua saya nggak ngizinin misal, ya ibu nikah aja tanpa persetujuan orang tua, boleh itu untuk janda. Semua fikih-fikih itu bapak ibu menjelaskan demikian. Nah orang tua juga harus memberikan pengertian kepada anaknya. Kenapa anaknya kesel, kenapa anaknya benci? Itu dia Bu Haji ya, komunikasi itu ya, komunikasi. Oh iya, ya, karena pertama memang karena komunikasi itu yang tidak ada. Kedua kasih sayang barangkali, ya. Makanya ibu jangan hanya ngasih makan doang ke anak ya. Sekali lagi, orang tua jangan hanya ngasih makan doang ke anak. Kalau ngasih makan doang ke anak, hewan juga ngasih makan ke anaknya bapak ibu ya. Hewan ngasih pendidikan nggak ke anak? Enggak. Nah ibu jangan samakan diri ibu dengan hewan. Kalau hanya sekedar ngasih makan doang, ya udah, ya apa bedanya tuh sama hewan? Tujuan manusia itu bapak ibu nikah pertama untuk diberikan anak. Ibu kan kalau nikah pingin sekali diberikan anak. 10 bulan belum hamil-hamil, kan ibu stres. Ngiranya mandul lah, ngilanya ini. Giliran diberikan anak, anaknya disia-siakan. Ini juga salah bapak ibu. Oleh karenanya sebagai orang tua, silahkan untuk 7 tahun awal kasih benar-benar kasih sayang itu kepada anak. Jangan suka dimarah-marahin. Arahkan. Oke, nikah siri itu sah bapak ibu ya. Nikah siri sah, tetapi tidak tercatat. Tidak tercatat ya. Nah, di catatan sipil tidak tercatat. Tapi apakah pernikahannya sah? Sah bapak ibu. Begitu kalau misalkan janda, dia tidak diberikan izin oleh orang tuanya, tidak apa-apa. Masalah warisan harusnya dikasih. Ya dapat ya. Tuh sudah azan. Harusnya dari tadi ya Bu nanyanya gitu. Sudah habis waktunya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.